Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rauf Hamdi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang History of Management. Pertama kita masuk ke manajemen di zaman kuno dan abad pertengahan dulu. Manajemen di zaman kuno dan abad pertengahan. Sebenarnya manajemen bukanlah hal baru. Jauh sebelum istilah manajemen muncul, praktiknya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Catatan bisnis pertama sudah ditemukan pada tahun 3000 sebelum Masehi oleh para pendeta di Timur Tengah. Pada tahun 400 sebelum Masehi, filsuf Socrates bahkan mengatakan bahwa manajemen adalah keterampilan khusus yang berbeda dengan keterampilan teknis. Bangsa Romawi menekankan pentingnya hierarki dan akuntabilitas, contohnya dalam legiun militer. Begitupun Gereja Katolik menerapkan rantai komando yang terstruktur. Kemudian di abad pertengahan muncul organisasi serikat pengrajin atau guild. Di sini ada hierarki otoritas, mulai dari master, pekerja, hingga murid. Sistem ini memang mirip bisnis kecil, masih sederhana, sehingga kebutuhan manajemennya pun belum kompleks. Selanjutnya itu di revolusi industri tahun 1700 sampai 1800-an. Revolusi industri membawa perubahan besar. Mesin uap, kereta api, dan pabrik mengubah cara hidup dan cara bekerja manusia. Produksi yang tadinya manual beralih ke produksi massal. Contoh terkenal adalah Henry Ford. Sebelum adanya jalur perakitan, mobil dirakit oleh pengrajin dalam waktu berhari-hari. Namun pada tahun 1913, Ford memperkenalkan sistem assembly line, sehingga mobil model T bisa diproduksi hanya dalam hitungan jam. Ini adalah lompatan besar dalam dunia produksi. Nah, pada perkembangan ini juga membuat manajemen menjadi semakin penting, karena perusahaan harus mengelola eh, pabrik yang besar, banyak pekerja, serta koordinasi yang lebih kompleks. Selanjutnya di era ilmiah atau scientific management. Memasuki abad ke-19, fokus manajemen beralih ke efisiensi dan produktivitas. Frederick Winslow Taylor memperkenalkan scientific management. Ia melakukan pengukuran waktu dan gerakan kerja dengan stopwatch untuk menemukan cara kerja paling efisien. Konsep ini kemudian dikenal dengan nama time and motion study. Selain Tyler, ada Frank dan Lillian Gilbert yang mengembangkan studi gerakan, serta Harrington Emerson yang memperluas prinsip efisiensi. Kemudian Henry Fayol memperkenalkan 5 fungsi manajemen. Pertama, merencanakan, mengorganisasi, mengkoordinasi, memerintah, dan mengendalikan. Fungsi inilah yang menjadi dasar prinsip manajemen modern. Planning, organizing, leading, and controlling. Selanjutnya, karyawan dan organisasi. Seiring berkembangnya industri, perusahaan semakin besar dan konflik antar pekerja dengan manajemen juga meningkat. Untuk menjawab tantangan ini, lahirlah Departemen Personalia yang menjadi cikal bakal HRD. Fungsinya adalah mengurangi konflik, melatih karyawan, dan menjaga agar tidak terjadi turnover tinggi. Dari sini muncul teori manajemen yang berfokus pada manusia. Douglas McGregor mengemukakan teori X dan teori Y. Teori X menganggap pekerja cenderung malas sehingga harus diawasi ketat. Sedangkan teori Y menganggap pekerja mampu termotivasi jika diberi kebebasan yang jelas. Selain itu, Frederick Heinsberg memperkenalkan teori dua faktor. Pertama, faktor higienis seperti gaji dan tunjangan hanya bisa mengurangi ketidakpuasan, sedangkan kepuasan sejati datang dari pencapaian pekerja yang bermakna, tanggung jawab, serta kesempatan untuk berkembang. Di era modern sekarang, Peter Drucker dikenal sebagai bapak manajemen modern. Ia memperkenalkan konsep manajemen by objective atau MBO. Intinya, organisasi menetapkan tujuan yang jelas, lalu tujuan tersebut diturunkan menjadi target spesifik bagi setiap individu. Misalnya, perusahaan menargetkan peningkatan penjualan 5%, maka target itu dibagi ke setiap tim sales. Lalu manajemen memberikan dukungan, pemantauan, dan penghargaan jika target tercapai. Drucker juga menekankan bahwa tujuan utama bisnis adalah menciptakan pelanggan dengan dua fungsi utama, marketing dan inovasi. Banyak perusahaan gagal karena tidak tahu sebenarnya bisnis apa yang mereka jalankan.
Contohnya Blockbuster, Kodak, dan Yahoo yang kalah bersaing karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan pasar. Ini pemikiran modern lainnya. Selain Drucker, ada pemikir lain yang memperkenalkan teori manajemen. Henry Mintzberg meneliti peran nyata seorang manajer yang ternyata tidak hanya duduk membuat keputusan, tetapi juga rapat, negosiasi, alokasi sumber daya, hingga menjadi juru bicara organisasi. Thomas Peters dan Robert Waterman menulis buku In Search of Excellence yang menekankan pentingnya budaya organisasi yang terbuka dan transparan. Sementara itu, Michael Porter memperkenalkan strategi kompetitif yang dikenal dengan tiga pilihan utama. Yang pertama ada cost leadership, yaitu menjadi produsen dengan biaya paling rendah. Yang kedua differentiation, yaitu menciptakan produk atau layanan unik. Dan yang ketiga fokus, yaitu melayani segmen pasar tertentu. Strategi Porter ini sampai sekarang masih banyak digunakan oleh perusahaan. Nah, ini manajemen di abad ke-21. Sekarang kita masuk ke era manajemen abad ke-21. Tantangan semakin kompleks. Pertama dari sisi teknologi. Muncul big data, analitik, drone virtual reality, hingga keamanan cyber. Semua ini menuntut manajer untuk mampu mengelola data dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, kecerdasan buatan atau AI. Banyak pekerjaan yang tergantikan, tapi di sisi lain AI juga membuka peluang baru. AI membebaskan waktu manajer agar bisa fokus pada kreativitas, inovasi, dan pengembangan manusia. Ketiga, globalisasi. Perusahaan bisa menembus pasar dunia, tapi harus menghadapi tantangan hukum, perbedaan budaya, dan ketimpangan ekonomi. Apalagi dengan bangkitnya nasionalisme, hambatan perdagangan juga meningkat. Keempat, stakeholder. Muncul perdebatan stakeholder versus stakeholder. Teori klasik seperti Milton Friedman menyebut tujuan bisnis adalah memaksimalkan keuntungan pemilik modal. Tetapi Edward Freeman memperkenalkan teori stakeholder, yaitu bisnis harus memperhatikan kepentingan karyawan, pelanggan, masyarakat, bahkan lingkungan. Ini tantangan masa depan yang mungkin dihadapi oleh manajer. Ke depan, peran manajer akan semakin penting dan kompleks. Manajer tidak hanya dituntut untuk membuat organisasi lebih efisien, tetapi juga membangun organisasi yang lincah, adaptif, dan tidak birokratis. Mereka harus mampu menghadapi isu global seperti perubahan iklim, energi hijau, dan krisis kesehatan. Selain itu, fokus manajer pada masa depan adalah inovasi, kreativitas, dan pembangunan manusia. Seperti kata Isaac Newton, kita bisa melihat jauh karena berdiri di atas bahu para raksasa. Artinya, teori-teori manajemen terdahulu menjadi fondasi penting, tetapi saya ulangi, artinya teori manajemen terdahulu menjadi pondasi penting, tetapi manajer modern harus mampu beradaptasi dengan tantangan baru di era globalisasi dan teknologi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.